Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, firman hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-35 hingga pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Matius pasal yang ke-9 ayat ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada para murid, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jemaat dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan tetapi juga merenungkan dan berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu kali Pastor Edmund Chan, seorang pendeta di IDMC Singapura, ditanya oleh seorang teman pendetanya, "Bagaimana Anda membangun 2 gedung gereja kapasitas 1.000 dan 2.000 tempat duduk dengan nilai sekitar 338 juta US dollar dan itu tanpa utang atau bergantung pada pinjaman bank?" Lalu Pastor Chan menjawab dengan wajah yang pura-pura serius, "Kamu mau tahu rahasia penggalangan dana? Sederhana. Pertama, kamu minta seluruh jemaat untuk berdiri. Lalu mintalah mereka mengambil dompet atau tas dari orang yang berdiri di sebelah mereka. Setelah diambil, keluarkan seluruh uang yang ada di dompet atau di tas itu. Lalu lambaikan di atas, di udara. Lalu edarkanlah kantong kolektor. Lalu suruh jemaat ini untuk memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan mereka." Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ada di posisi seperti itu, memegang uang tetangga kita, uang sebelah orang kita, lalu kita harus memberikan sesuai kerelaan hati kita, bukan berdasarkan kebutuhan orang itu ya, tapi sesuai dengan kerelaan hati kita, seberapa banyak yang akan kita berikan? Seberapa banyak? Saya rasa jawabannya semuanya, bukan? Semuanya saya mau berikan. Karena kenapa? Itu bukan uang saya. Itu bukan uang kita. Apalagi kalau kita lihat sebelah kita udah masukin duit kita semuanya, ya kita langsung semuain aja gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, selama kita berpikir ini bukan uang saya, kita tidak keberatan memberikan semuanya. Tetapi selama kita berpikir ini uang saya yang kerja mati-matian buat dapat uang segini, saya yang hemat-hemat sampai sebanyak ini,
maka kemungkinan besar kita akan sulit untuk memberi dalam jumlah yang besar, apalagi semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, cara berpikir ini milik saya ternyata tidak hanya terbatas kepada harta, uang, tetapi seluruh kehidupan kita. Entah itu anak saya, pasangan saya, orang tua saya, sanak saudara saya, rumah saya, talenta saya, karunia rohani saya, kepintaran saya, kemampuan saya, skill saya, kesehatan saya, harga diri saya, bahkan waktu saya. Kita seringkali merasa ini milik saya, sehingga tidak jarang kita sulit memberi, sulit untuk kehilangan, bahkan sulit untuk mengampuni. Kita lupa bahwa segala hal yang kita miliki sekarang ini bukanlah milik kita. Segala sesuatunya adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Kita bukanlah pemilik, kita adalah pengelola. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi prinsip bagi kita memahami pelayanan yang cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ini menjadi perintah dari Tuhan Yesus ketika ia mengutus ke-12 murid untuk pergi ke daerah-daerah Israel. Larangan Tuhan Yesus bagi para murid untuk menyeberang ke kota Samaria atau masuk ke bangsa lain itu bukan berarti Injil hanya terbatas kepada orang Israel, bukan. Tetapi ini berbicara soal prioritas pelayanan. Ketika kita memahami Yesus di dalam memberikan amanat agung, Yesus juga berkata, beritakan Injil itu dari Yudea dulu, Yerusalem dulu, baru ke Samaria dan bangsa lain. Jadi ini bukan berarti Injil terbatas kepada Israel, tetapi sebagai awal pelayanan, para murid dilatih untuk pergi ke bangsa mereka sendiri, yang lebih mereka kenal dan pahami budayanya. Sebelum Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid, ia memberi pesan agar mereka pergi untuk mengabarkan kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, ini pesan ini sangat mirip seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis di pasal yang ketiga ayat yang kedua, dan Yesus sendiri di pasal yang keempat ayat yang ke-17. Pesan yang harus disampaikan oleh para murid bukanlah pesan yang dibuat-buat sendiri, pesan yang hanya berdasarkan keuntungan mereka sendiri, bukan. Pesannya hanya satu, dan itu harus sama, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Apa maksudnya? Ya, ini adalah ajakan pertobatan bagi semua orang. Bapak Ibu, dalam masa sekarang ini, masa yang sulit, masa yang mencekam, bukankah seharusnya berita Injil ini, kerajaan Allah sudah dekat, pertobatan, pengampunan dosa, itu seharusnya diberitakan lebih kencang, lebih keras. Ketika kita berbuat baik, melayani sesama, berbagi, satu pesan yang harus disampaikan bukanlah tentang diri kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kemampuan kita memberi, bukan. Satu pesan yang sama, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Yesus akan datang yang kedua kali. Sehingga pengampunan dosa, berkat keselamatan itu harus segera diberitakan, harus segera disampaikan. Sehingga manusia berdosa yang hina ini boleh menerima berkat keselamatan itu. Kembali kepada mengapa Tuhan Yesus menyuruh mereka melayani dengan cuma-cuma adalah karena mereka diperlengkapi juga dengan cuma-cuma. Mari kita perhatikan pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lebih lengkap di ayat yang 8a, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kuasa yang diberikan, tetapi juga keteladanan dari Yesus, bahwa kuasa itu sudah benar-benar teruji. Karena jika kita baca dari pasal yang ke-8 sampai yang ke-9, kita akan melihat ada banyak perbuatan ajaib
yang Yesus lakukan kepada orang banyak. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba perwira yang ada di Kapernaum, ibu mertua Petrus, orang lumpuh, perempuan yang sakit pendarahan, orang yang buta, orang yang bisu. Yesus juga mengusir roh jahat yang merasuki 2 orang. Ia juga membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang sudah meninggal. Sehingga Yesus sendiri sudah membuktikan kuasa itu berkuasa. Dan kini kuasa itu diserahkan, diberikan kepada ke-12 murid. Karena itulah Yesus berpesan kepada para murid, mereka harus melayani, memberikan pelayanan dengan kuasa itu secara cuma-cuma. Karena mereka juga menerimanya secara cuma-cuma. Ini pemikiran yang sangat sederhana, bukan? Mereka tidak boleh menerima bayaran, mereka tidak boleh mengambil kredit, mengambil bagian untuk diri mereka, karena segala hal yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah pemberian dari Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah kafe di London, Cafe Rendezvous, yang memiliki penerangan yang bagus, sofa-sofa yang nyaman, dan aroma kopi yang semerbak. Yang tidak dimiliki oleh kafe ini adalah daftar harga. Kafe tersebut awalnya merupakan bisnis yang dikelola oleh gereja lokal. Namun kafe itu berubah setelah setahun berjalan. Kita dapat memesan kopi, kue, atau roti isi tanpa membayar sepeser pun, Bapak Ibu. Waduh, kita kalau ke London pasti langsung cari Cafe Rendezvous ini ya. Gratis semuanya. Kotak donasi pun tidak tersedia. Semua yang disajikan itu diberikan secara cuma-cuma. Manajer kafe itu berkata, kami hanya berusaha memperlakukan siapa saja seperti Yesus telah memperlakukan kami. Allah terus memberi, baik kami berterima kasih atau tidak. Dia begitu bermurah hati kepada kita, jauh melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesadaran bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma memampukan kita untuk memberi seperti Tuhan Yesus. Sayangnya kita kerap kali lupa bahwa kita hidup karena kasih Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa hukum dosa dan maut. Begitu kita lupa akan kasih Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tak pelak ketika kita melayani, kita hanya melihatnya sebagai beban, kewajiban, atau mungkin hanya pemain cadangan jika yang pro, yang jago lagi berhalangan. Ya, gantian saya. Ketika kita melayani, Bapak Ibu, kita harus memiliki pemikiran bahwa ketika kita melayani dengan cuma-cuma, karena Yesus sendiri juga telah memperlengkapi kita dengan cuma-cuma. Jauh dari itu, mengapa kita melayani dengan cuma-cuma? Karena kita telah menerima, merasakan belas kasihan Yesus. Di ayat yang ke-36 ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka seperti domba yang lelah dan terlantar karena tidak bergembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, domba adalah binatang yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Tanpa gembala, maka dia akan sangat rentan untuk diserang. Bahkan tanpa predator pun, mereka tetap di dalam masalah jika tidak ada gembala. Karena domba-domba ini bukan pencari makanan yang baik. Mereka butuh gembala untuk membawa mereka ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena itu, inilah teguran yang keras bagi para pemimpin Israel waktu itu, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki yang seharusnya menjadi gembala yang baik, tetapi tidak menyediakan perlindungan, mencukupi kebutuhan yang layak bagi umat pada waktu itu. Kekurangan gembala yang baik itulah yang membuat Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Penggambaran ini juga mirip dengan domba yang tak bergembala. Tanpa pekerja, maka tuaian itu akan membusuk di ladang. Tuaian itu tidak bisa masuk ke lumbung sendiri.
Mereka memerlukan seorang pekerja, beberapa pekerja untuk memanen dan memasukkan tuayan itu ke dalam lumbung. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa ini sedang di dalam keadaan yang mendesak. Tuayannya sudah memanen, harus segera dipanen, kalau tidak akan membusuk di ladang. Karena itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Para murid dan bahkan kita sekarang ini diberi pesan untuk berdoa kepada Allah agar ia semakin banyak mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk memanen tuayan itu. Karena ini sangat mendesak, sangat urgent. Jangan sampai tuayan itu membusuk sebelum masuk ke ladang. Dan secara klimaks, Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid untuk memanen ladang itu. Ia mengutus para murid karena ia percaya mereka telah mengalami belas kasihan Yesus. Siapakah Matius, pemungut cukai itu? Seorang yang tidak dianggap oleh bangsanya, tidak dianggap mungkin oleh keluarganya, tidak boleh masuk ke bait Allah, tetapi dia menerima belas kasihan Yesus. Siapakah Yudas Iskariot itu yang dijelaskan yang akan mengkhianati Yesus? Tetapi Yesus berbelas kasihan kepada Yudas Iskariot. Karena itu ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, pelayanan itu bukan hanya didasarkan cuma-cuma, tetapi juga harus merefleksikan belas kasihan Yesus. Tapi bukankah pelayanan itu juga tidak jauh dari yang namanya dizolimi, dijahati, atau kata sekarang adalah dijulitin? Tuhan Yesus sudah mengantisipasi hal-hal yang demikian, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kelanjutan ayat yang kita baca, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-23, Tuhan Yesus menjabarkan segala hal penganiayaan yang dapat kita alami ketika kita melayani Dia dengan cuma-cuma dan dengan belas kasihan. Layaknya domba yang diutus di tengah kumpulan serigala, maka kita akan dibenci, diserahkan ke pengadilan secara tidak adil, disesah, bahkan dibunuh. Mengerikan sekali, bukan? Sudah secara cuma-cuma, pakai belas kasihan lagi, tapi konsekuensinya juga berat. Tapi bukankah itu juga yang dialami oleh Tuhan dan guru kita, Tuhan Yesus Kristus? Dia sudah melayani dengan cuma-cuma dan belas kasihan, tetapi apa respons yang dia dapat? Ketika dia melayani dengan perbuatan ajaib di pasal yang ke-8 hingga yang ke-9, dia malah dibenci, difitnah menggunakan kuasa dari roh jahat. Bahkan lebih lanjut, dia menghadapkan pemfitnahan, pengkhianatan dari muridnya sendiri. Diserahkan ke pengadilan secara tidak adil, disesah, dicambuk, diludahi, bahkan mati tersalib di atas kayu salib. Kalau sebegitu mengerikannya pelayanan ini, Bapak Ibu, mengapa tidak berhenti saja? Mengapa kita tetap harus melayani dengan cuma-cuma dan dengan belas kasihan? Bukankah wajar ketika kita melakukan yang baik dan responnya tidak baik, responnya jahat, kita berhenti melakukannya? Tuhan Yesus sadar bahwa segala hal yang dilakukannya itu bukan untuk mendapatkan respons dari penerimanya. Pelayanan yang kita lakukan bukan berdasarkan respons yang kita terima dari orang yang menerima, tapi berdasarkan satu pesan, yaitu kabarkan kerajaan Allah itu sudah dekat. Yesus Kristus akan datang kedua kalinya, dan penghakiman, penghukuman bagi orang-orang berdosa itu akan segera datang. Karena itu ketika kita melihat pesan itu, melihat berita Injil itu, maka kita tidak akan dikecewakan oleh respons penerimanya. Bahkan Yesus pun setia sampai akhir, karena dia memilih untuk lebih taat kepada Bapanya daripada melihat respons dari para penerima Injil itu. Bapak Ibu saudara sekalian,
Suatu kali ketika saya di kampus, saya merasakan hal itu. Pelayanan sudah sungguh-sungguh, sudah sepenuh hati, rasanya bahkan mengorbankan banyak waktu untuk pelayanan hal itu. Tapi yang saya dapatkan adalah respon yang tidak baik. Lalu saya curhat, cerita kepada salah seorang teman saya, dan dia tidak memberikan respon apa-apa, Bapak Ibu. Saya pikir, ini orang nggak paham perasaan saya, hati saya waktu itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa hari kemudian tiba-tiba di depan laptop saya ada tempelan yang dia tulis salah satu kata-kata yang Bunda Teresa katakan. Dan kata-kata itu saya simpan di desktop laptop saya. Kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Orang sering tidak masuk akal dan egois. Maafkan mereka. Jika Anda baik, orang mungkin menuduh Anda memiliki motif tersembunyi. Tetaplah baik. Jika Anda jujur, orang mungkin menipu Anda. Tetaplah jujur. Jika Anda menemukan kebahagiaan, orang mungkin cemburu. Tetaplah bahagia. Kebaikan yang Anda lakukan hari ini mungkin dilupakan besok. Tetaplah berbuat baik. Berikan dunia yang terbaik yang Anda miliki dan itu mungkin tidak pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik. Karena pada akhirnya Anda lihat, itu adalah antara Anda dan Tuhan. It is between you and God. Ini sama sekali tidak ada kaitannya antara kamu dan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, kata-kata dari Bunda Teresa ini sungguh menguatkan setiap kita, bukan? Bahwa pada akhirnya ini bukan urusan kita dengan orang-orang penerima kebaikan kita, penerima Injil gitu. Tapi ini adalah antara kita dengan Tuhan. Yesus telah mengutus kita untuk melayani dengan cuma-cuma dan dengan belas kasihan. Seperti Dia juga telah melayani kita, mengasihi kita dengan cuma-cuma dan penuh belas kasihan. Dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya ini di hadapan Tuhan, bukan kepada orang-orang penerima itu. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, mari terus berbuat baik, terus hidup jujur, terus hidup mengasihi sesama, terus mengampuni, terus berbuat yang terbaik. Karena itu kita lakukan bagi kemuliaan Allah semata. Amin.